Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah dan malam ini kita dapat berkumpul kembali mulai pengajian rutin. Semoga apa yang akan kita sampaikan manfaat kepada diri kita semua. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Alhamdulillah ada kabar gembira konco diri bisa alhamdulillah oleh itu bisa nggih. Ya insyaallah sing lain menyusul ya. Terima kasih Allah. Apa sih ngandani ta? Sing wis rapi ya Allah. Pengen mana enggak? Tereng. Anjali mana udah? Lesatit mana bisa jadi tindakan nazul jatuh jadi bukan naib itu pakai pakaian baru, tetapi itu manto'atuhu jadi yang taatnya bertambah. Atau jauhnya manzau jatuh tazid istrinya bertambah. Mere sini, mere taati tambah, pebujui sing tambah. Karo-karo, ini betul dia saya ngomong. Saya ini suwe di kamu kita dia. Alhamdulillah pembukaan bab surga ini insyaallah ya. Muka-muka putus itu kabeh. Amin. Al-Waqar Hubiyah anna ashab Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala kallamuhu bima kanu yarawna min khawfihi wa ijtihadihi wa ratatati halihi. Ikut Imam Sufyan Ats-Tsauri diceritakan mereka berbicara menasehati Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika melihat keadaan takutnya beliau kepada Allah serta perjuangannya serta keadaan yang kelihatan kayak compang-camping pakaian yang kurang bagus ini dan lain-lain. Pokok dalam keadaannya orang-orang seperti orang apa ya, ngomongan gak enak. Jadi istilah ini kayak orang yang compang-camping lah pakaiannya, kayak orang benar-benar tidak punya. Nasihati ya Ustaz, lau naqasta min hadzal judi nilta muradaka aidan insyaallah. Baik Ustaz, seandainya kau kurangi perjuanganmu ini, yakni berjuang fi taatillah taqarrub ila Allah. Maksudnya ojo teman-teman berdiri terus jangan pakai pakaian sing rada apik atau yang benar. Ini insya Allah kau akan dapati yang kau inginkan. Jadi tidak harus dalam keadaan seperti ini. Agala Sufyan dijawab oleh beliau, "Kaifa la astahid wa qabalani ana al-jannah yakunu fi manazilihim." Bagaimana aku tidak berjuang untuk mendapatkan surga? Karena telah sampai kepadaku bahwa penduduk surga itu mereka itu memiliki kedudukan masing-masing. Jadi surga bukan cuma satu, tapi surga itu banyak namanya surga. Ada surga Firdaus, ada Jannatul Khulud, ada Jannatul Adn, Jannah ini adalah hasil banyak dan itu paling tinggi katanya kan Jannat Adn. Surga Adn atau Firdausul A'la. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika setelah selesai perang Badar, yang mana ibunya Harithah datang kepada Nabi SAW, beliau menanyakan tentang keadaan anaknya Harithah. Dijawab oleh Nabi SAW, apakah anakku ini masuk surga ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, ya Ummah Harithah, innaha jinan
fil jannah, bahwa di surga itu ada surga yang banyak. Fa inna innaka qad asawwal firdausal a'la, dan anakmu telah mendapat kedudukan firdaus, surga firdaus yang tinggi. Jadi surga itu macam-macam. Jadi kita kemana surga nanti? Ya insya Allah kabeh enak, tapi ada yang lebih tinggi. Kalau kita di dunia ono sing mulai kedudukan ini enak, ada yang lebih enak. Semua makan ono sing enak, ono sing luwih enak. Ya ono sing luwih enak, kira-kira milih sing enak apa sing luwih enak ya? Sing luwih enak. Gak milih sing enak. Tapi besok surga milih sing apa? Milih sing enak tok cukup ya. Ini kebalikan manusia ini qanaah dalam urusan akhirat, tamak dalam urusan dunia. Ini kualik. Mestinya kita tamak dalam urusan akhirat, qanaah dalam urusan dunia. Ini sing diharuskan. Dunia mau dan mau keadaan yang ini, dan ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala urusan duniawi. Tapi akhirat ya ini, itu tadi yang sering kita omongkan, para sholihin mencari kedudukan di akhirat seperti ahli dunia mencari kedudukan dunia. Jadi mereka berjuang apapun, dikorbankan demi untuk mendapatkan kedudukan. Kayak saiki capres, cagup, mana? Cakangkung ya. Nah, semua mereka akan mendapatkan kedudukan ini dengan apa? Apa menentok lah. Dia mah kepede tak kepede sakarepe. Kalau gini ya berarti dia tidak berharap. Tapi kalau dia berharap, dia teko nyawa kono kok kayak duit sing biasa karena proposal teko kesempatan soal proposal iki mumpung ono calon ya. Dan dia cari dukungan proposal biasanya mesti oleh pengen. Semua dikorbankan. Sampai turu-turu omai tonggo, omai wong sing gak duwe diparani biasa turu asih turunya ngomong gede. Rela demi apa? Untuk mencari kedudukan. Begitu juga para sholihin. Tapi mereka yang dicari bukan kedudukan dunia, tapi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun mereka korbankan. Perang hawa nafsu, hidup mangan kok saonoe, tidak harus pakai pakaian, tidak harus pakai pakaian hati. Yang ada diterima, dikasih sakit ya biasa, dikasih musibah ridho atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau cerita mengenai kedudukan para sholihin, para auliya, perjuangan mereka tidak ada ujung jarinya kita. Kita sebenarnya memang waktu ya pasang sunai akeh tinggal apa dilakoni kabeh tak sunah. Kok sidoro merasa kok borok iki jadi kadang sholat yang kita jalankan ibadah ini itu kadang kepangkan ambil rasani hilang ambil iki sing hasud inal hasana apa tadi nih inal hasad yudhibnas sayiat, bahwa semuanya hasud menghilangkan kebaikan. Yudhibnal hasanat Kuliru duduk sayiat. Innal hasad yudhibnas sayiat. Hasanat menghilangkan kebaikan. Lagi ini yang kita jalani dalam keadaan dunia ibadah pas-pasan tapi jaluk enak. Kita kerja saenake dhewe jaluk bayaran gede. Ini sifat manusia. Tapi ya itu tadi. Sekali lagi di surga dikatakan oleh beliau, makanya beliau sampai berjuang pakaian samono makan seadanya, kadang makan kadang enggak. Ini yang dijalani oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in dan para aulia. Makanya kalau Imam Umar bin Abdul Aziz ketika beliau sebelum menjadi khalifah, beliau pakai pakaian yang mewah. Memang orang konglomerat lah istilahnya.
pakaian mewah, sepatu sing harga sing. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, langsung pakaian paling kasar, mimpin tanggung jawab, dan di situ mulai wow. Kita tidak bisa menyentuh mereka, tapi ya setidaknya mahabbah kepada mereka dan meyakini kedudukan mereka, apa yang dilakukan oleh mereka adalah sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qal fayatajalla lahum nur tudhi'u lahul jinanu thamaniyah. Dan memancarkan di situ di surga itu ada cahaya yang memancarkan, menerangi surga-surga 8. Jadi ini keadaan surga. Ada sinar yang memancar menerangi semua surga 8 surga. Bayang no tapi kok di surga. Kalau kita hidup di bumi, kalau matahari cuma sekecil ini, tapi jilid bundang ini tak. Nah, kita bayangkan langit 1, langit 2, surga besarnya seberapa. Jadi satu orang kok di surga ini paling dikit dapat 1 bumi atau berapa bumi besar. Belum kok. Di dunia kita tidak bakal enak di kafe-kafe. Oma itu semangat dunia oma bisa alhamdulillah, tapi di sana diberikan yang lebih oleh Allah. Dan di situ mereka dinampakkan cahaya itu menerangi semua surga, sehingga para ahli surga mereka pada sujud. Mereka kira ini adalah Allah yang menampakkan cahaya. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala mereka dengan cahaya ini dikira Allah. Lalu ada suara panggilan, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Laisa alladzi tadhunnun, ini bukan seperti yang kalian sangka. Cahaya ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa nuru jariyatin tabassamat fi wajhi zawjiha. Cahaya tersebut adalah sinar pancaran senyuman seorang istri penghuni surga kepada suaminya. Jadi senyumnya istri surga kepada suaminya, senyumnya ini menerangi semua surga. Jangan kalau mau itu ayu dok ini kadang mention buyunya itu ini hati wis kerosok, ada merosot seneng, mau kadang pede ya. Kalau GR kerosok deh sih disenyumi. Kadang kita tidak hanya moro-moro ya melok. Senyum motor melok terus. Iki wanita dunia. Nah terus kalau iki wanita surga, senyumnya saja sudah menerangi semua surga. Senyum istri penghuni surga. Kepengin apa enggak yang surga ini? Umpama saiki jenengan ana pilihan. Jenengan mati saiki mati husnul khotimah. Tapi kok gak perlu milih kira-kira. Saiki umpama meninggal sekarang, meninggal husnul khotimah. Tapi kok tak tahu husnul khotimah atau tidak, kira-kira milih di pilihan. Milih mati saiki. Teman tak? Dia senyum-senyum gak ikhlas orang. Tapi kalau orang yang benar-benar ngerti, tidak mungkin dia milih mati nanti, milih mati sekarang, asal ada jaminan husnul khotimah. Dan ini yang kita cari. Keadaan apapun saja, yang penting husnul khotimah. Keadaan enak iki su'ul khotimah, na'udzu billah, kehidupan dunia hanya waktu yang sangat singkat sementara. Husnul khotimah insyaallah selamat dari neraka, surga selama-lamanya. Tapi si akeh ya sing bingung ya wae saiki apa na'udzu billah sampai su'ul khotimah.
Dia orang yang akhir, sekarang dia pilih kalau memang itu husnul khotimah. Tapi semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, tapi dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kita harapkan. Al-amal bi khawatimah. Amal tergantung akhir. Akhir baik semua insya Allah bakal jadi baik. Akhir jelek, na'udzubillah. Dan ini kita tidak mengharapkan sama sekali. Oke, kalau dilihat ini tadi senyuman penghuni istri, penghuni surga. Kayak senyumannya jadi kan kira-kira ya apa ini? Kal thumma ansha'a yaqul ma dharra man kanatil firdausu maskanahu ma tahammala min bu'sin wa iktari. Katakan oleh syair bahwa kalau orang itu dia bakal dapat tempat tinggal di surga pasti oleh surga Firdaus, maka dia tidak akan ada tahamal apa yang harus dia tahamal, yakni seumpama dia mendapatkan sudah akan tempat tinggalnya kelak bakal surga, maka dia di kehidupan dunia dia tidak akan menghiraukan walaupun dalam keadaan susah, sedih, parah dan lain-lain, tidak ngurus asal tempat tinggalnya adalah surga. Bahwa musuh bakal surga di dunia keadaan apapun tidak akan membagi masalah. Karena apa? Sudah ada surga di depannya. Tapi kita tidak tahu kita penghuni surga atau neraka. Tapi tetap bagaimanapun saja kita harus ibadah nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap mohon kepada Allah supaya kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting. Bukan kita ibadah karena takut neraka atau kepingin surga, tapi kedudukan yang sangat tinggi adalah ibadah cuma untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena surga, bukan karena neraka, kepingin surga atau takut neraka. Tarahu yamsi katiban khaifan wajilan ilal masajid yamsi bainal atmari. Kau melihat dia iki yamsi katiban hazinan khaifan, sedih, takut, menuju ke masjid yamsi baina atmaril yang mana tahu mereka berjalan ke masjid dalam keadaan pakaian yang lusuh. Jadi istilahnya tidak ngurus dalam kehidupan duniawi. Ya nafsu malaki min sabrin ala lahabin qad hana an tubili min ba'di lari. Wahai diri, wahai nafsu, atau wahai seorang, malaki min sabrin ala lahabin, tidakkah kau sabar terhadap lahab itu apa? Yakni kobaran api. Gadhana untuk bili min ba'di, dan ini kau akan, dan ini semua akan datang setelah kau berbalik, atau kau harus langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk keselamatan kita dari api neraka. Waktu anak faida kana madarul amrul ubudiyah ala al-amrain al-qiyam bi-tha'ah wal intihar 'anil ma'siyah wa dzalika la yatimmu ahadina fasamara bisu. Katakan, kata beliau, apabila urusan ibadah ini ada dalam dua perkara, yaitu mendirikan taat dan menjauhi maksiat, dua ini, wadhalika, dan ini semua tidak akan bisa sempurna dengan mengikuti nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang ngajak kita kepada kejelekan. Jadi urusan ibadah ini cuma dua, apa mau? Mendirikan taat dan meninggalkan maksiat. Ini urusan ibadah kepada Allah. Dan ini semua tidak sempurna apabila kita mengikuti hawa
nafsu yang tidak memerintah kecuali kepada kejelekan, amarah bisu. Al-ayatin mudharika ma'adhi nafsu illa bitarhibin wa tarhibin wa tarjiyatin wa tahbin. Kecuali apa? Dengan diberikan rasa tarhib iki koyok semangat, wa tarhib atau diberikan rasa takut, dan juga diberikan harapan. Jadi dua, ada rasa takut dan ada rasa berharap. Taat kepada Allah ini mengharap, meninggalkan maksiat ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah, mengharap dengan berbuat taat, takut dengan meninggalkan maksiat. Ini harus ada dalam hati kita dalam melaksanakan ibadah. Fa inna dabbatal harun tahtaju ila ghaidin yabuduha. Karena dabah itu binatang koyok kelute atau kuda yang bangkang. Ya, apa maksudnya bangkang ini? Yakni sorong diatur. Ini perlu untuk orang yang bisa mengendalikan. Kayak kita umpama jarang sing opo sing rodok liya, wanita jenengan lupa ini. Atau dokar jalannya rodok beling, kita sendiri tidak bakal bisa, harus ada apa supiri dokar ini jadi apa? Kusir apa Masya Allah. Karena apa? Mereka tahu tobiannya. Tahtaju rajulun yabuduha, tahtaju ila saikin yasubha, wa idza waqa'at fi mahlaka, apabila himah atau umpama dabah kelente atau kuda tersebut masuk dalam kehancuran, farubbama tudrobu bisawt min janibin waharu wahu laha tashmid lahu la syahir min janibin ukhra. Dan ini juga kalau sudah makan perlu diberikan pecut dibobol. Faedah apa terus makan gak kelem aku kon lus-lus kira-kira ngadeg apa ndak? Udah makan tidak mau berdiri terus kon lus-lus ke arek cilik ngono. Ayo meter pilih tambah dulu. Tapi kadang perlu pecut dibangkitkan. Akhirnya jadi berahad dan ada tahalas memang waqa'at. Sehingga apa? Sehingga ini keledai atau kuda tersebut bisa bangkit kembali atas ajarannya. Fa'inna sobiyan alim, begini barangkali seperti anak kecil yang tidak beradab, la yamurru ilal kutab illa bitarjiyatin minal walidain wa takhwifin minal muallim. Dia tidak akan melewati datang kepada kutab atau kutab iki muallim atau seorang guru. Di mana kutab ini? Mau tiba taklim tempat belajar, tidak akan mau belajar datang ke sekolah atau mana kecuali ada tadi memberikan semangat dia baca ini, memberikan apa? Sport itu bahasa apa ya? Itu dibilangi sekolah kok bakal ini. Kalau dibiarkan tok dikongkon sekolah tok anak kadang bangkang. Itu apa dari orang tua dan guru memberikan peringatan. Sama dilus tidak kena untuk jadi dijewet, dipukul dan lain-lain. Maka dalika hadhihi nafsu dabatul haruf. Itu juga kata Imam Ghazali, nafsu ini seperti dabah, binatang yang membangkang, yaitu malas mungkin atau gimana atau yang lain. Waqa'at fi mahwad dunia, dan ini jatuh dalam kehancuran dunia, kerusakan maksudnya ya. Fal khauf sautuha wa sa'ibuha, rasa takut ini cambuk
buat nafsu itu tadi. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat atau apa kan bakal kita masuk ke hancuran. Apa obatnya? Cambuk ini mau diberikan rasa takut kepada Allah akan azab Allah Subhanahu wa taala. Faraja syairuha wa ghaiduha. Dan raja harapan ini yang bakal menyetir dia, mengarahkan dia, diberikan arahan bahwa ikon nanti kalau kau berbuat baik ini balasanmu bakal ini dan itu. Jadi antara khauf, takut dan harapan ini harus ada dalam diri kita semua. Wa inna masabi al-arif yuhmalu lil mudab bil ibadah wa taqwa fal fikrun nar wa tiqab tahwihu. Bahwa semuanya anak kecil yang nakal itu dibawa ke sekolahan untuk ibadah takwa, fal fikrun nar wa tiqab tahwihu. Mengingatkan tentang neraka dan hukuman Allah ini untuk menakuti anak tersebut supaya tidak berbuat maksiat, dan diceritakan mengenai surga dan seisinya ini supaya kau semangat dalam ibadah. Kalau lagi mau titik dari doi senyumnya istri surga itu bisa menyinari isi surga semua. Bayang no saiki itu cuma senyum merah terus ayuwe koyo opo kira-kira. Ada ono istilah itu, ada ono iki dan hasil hidup di surga iki sangat sempurna. Itu pakaian 70 pakaian kelihatan mumpun dalamnya dari 70 lapis pakaian. Jadi seakan-akan itu sangat bercahaya sekali. Tapi dalam urusan dunia itu tidak menyerupai sama sekali. Seandainya hurul ain bidadari turun dari surga satu bidadari, saya saat dunia itu bakal harum semua, wangi kabeh. Dengan apa? Dengan cuma satu bidadari yang turun. Ini bisa dibayangkan tidak kira-kira? Dan bisa dibayangkan. Makanya wala khatara ala qalbi bashar, tidak terlintas dalam hati manusia kenikmatan surga. Iki wis ana sing atuk berarti nari-nari iki. Sono sing ora iki. Dulu itu apa ya? Saya cocok ini kelas suwi tadi. Fakadzalika yalzamul abdu talib al-ibadah wa riyadhah an yushira nafsa bil amrayn alladaini huma al-khauf wa raja. Begitu juga yalzamul abda at-talib, yaitu seorang hamba yang ingin beribadah, riyadhah itu yang bukan ayushira nafsa bil amrayn alladaini huma, harus dia merasakan dua perkara ini masukkan dalam hatinya rasa takut dan berharap. Wong berharap tidak melakukan iki namanya menghayal. Orang yang berharap itu orang yang melakukan. Orang kepingin panen, berharap panen, ya dia menanam. Kok tak tanam, tak apa sawah dibiarkan kapan panen. Seperti kita kepingin surga tapi gak dalam ibadah, kepingin kedudukan tinggi tapi ibadahnya pas-pasan. Ini namanya hayalan. Fa'illa fala tusaidu nafsul jamu ala dzalik. Kalau tidak ada dua perkara khauf wa raja, maka diri kita ini kita tidak akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi dikendalikan nafsu ini dengan dua perkara tadi. Nafsu yang bangkang dikendalikan dengan rasa harapan dan rasa takut. Labiadhan makna warada dzikrul hakim bimajmu'il amrain al-wa'du wal wa'id. Dengan makna ini warada dzikrul hakim, dan disitu disebutkan oleh Allah SWT dan banyak kitabnya, kumpulkan dalam dua perkara, al-wa'du wal wa'id. Wa'ad itu janji-janji Allah mengenai surga, wa'id peringatan janji-janji mengenai neraka bagi orang yang ahli maksiat, orang kafir dan ahli maksiat. Wa tarhib wa tahdid wa ghalau fi kulli wahidin minhuma.
wa dzakara min thawabil karim ma la sabra anhu wa dzakara min al-iqabil alim ma la sabra alaihi. Dan di situ Allah balagha kullu wahidin min huma, dan Allah balagha yakni zakarul hakim, yakni Allah sering banyak sekali balagha itu apa sih balagha ini sangat memberikan kita di janji-janji kepada kita, selalu diingatkan dengan janji baik surga maupun neraka, yang mana dengan janji surga kita tidak bisa sabar. Janji ganjaran yang diberikan oleh Allah, surga serta kedudukan, malah sobro, aku tidak akan sabar untuk mendapatkannya. Kalau orang benar-benar yakin akan janji Allah, seperti kita di dunia ini, orang wong janji kita, orang yang bisa dipercaya, kok kan mari ini tak suwi bakal tak kei motor, rumah, kok tak rapi no bisa. Ngomong dalam waktu dekat. Kira-kira mentah ini apa enggak ini? Ya kita tidak sabar kapan ini. Oh, janji wong iki akan kayak loma, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita susah tidur karena banyak mikir, tidak sabar dan kepingin cepat. Oleh kamu doa soalnya dia tidak ngomong setahun atau 2 tahun dalam waktu dekat. Ngomong dekat ini sudah diartikan kapan dekat ini? Nanti mungkin seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dan kita sering nunggu ini nggak tahu borong. Janji pasti di tepati, kira-kira sabar apa enggak kita nunggu ini. Kenapa Allah kapan dan bocor-bocorin dan cepat kayak. Karena apa, tahu kita bakal mendapat kenikmatan bis oleh oma, oleh motor api, dikai bojo, komplit, tak prapoti kabeh, dan ini semua kita tak tahu apa. Itu juga orang yang berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Serta mereka sangat takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak sabar juga atas untuk supaya selamat dari hukuman tersebut. Kalau ngapain diberikan hukuman, kira-kira dia bingung enggak? Sabar bagaimana caranya? Enggak sabar dia bagaimana caranya supaya bisa lolos. Tahu dia bakal hukuman nanti, ada kesempatan untuk kabur. Kira-kira kabur pun enggak? Sebenarnya enggak sabar, atau dia bakal disiksa, bakal dia kabur. Begitu juga kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan hukuman Allah, hukuman neraka dan lain-lain, niscaya kita akan lari dari perbuatan maksiat. Takut. Kalau kita maksiat, kita bakal ngene, lebih baik kita jauh dari maksiat, mendekat kepada Allah, mendapatkan ganjaran. Fa'alaika idzan bil tizami hadainil maknayn. Kalau sudah sedemikian, maka tugas kita yaitu untuk selalu mengamalkan 2 perkara itu. Jadi ibadah dengan rasa takut dan berharap. Takut dengan taat, berharap apa? Takut dengan menjauhi maksiat, berharap dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahsul laka muradak minal ibadah. Dengan ini kamu akan mendapatkan tujuanmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbul 'alaika ihtimalul masyaqqah. Kalau sudah ada 2 ini, maka rintangan apapun akan menjadi ringan buat diri kita. Apa itu tadi? Khauf wa raja. Apapun bakal kita jalani. Berat kelihatan ringan. Wallahu ta'ala waliyut taufiq bi fadlihi wa rahmatihi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqilan wa la mahruma. Allahumma arzuqna bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi aslafina sholihin rabbana ya hal warzuqna kamala bi kitabi wa syurna ma'hum wajma'na bi dunya wal barzakh wal akhirah. Allahumma 'allimna bima jahilna warzuqna al-amal bima 'alimna warzuqna al-ikhlas bima 'amilna. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hamdal mursalin wal hamdal malaikatan muqarrabin
اللهم إنا بك وزينا بالحديث وعبدنا وكنا وجمعنا العافية بارك لنا في أولادنا ومنازلنا في أزواجنا وذريتنا في أموالنا في أسمائنا في أبصارنا حركاتنا وسكناتنا ونعوذنا بارك لنا في شأننا كلنا يا أول الأولين آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين أنجزنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا روح والدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين جميعا سبحانك اللهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة فلنا والمسلمين احتملنا بالإسلام وعافية إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.